ke-264, butuh kasih sayang. Di sore hari, Denny baru saja pulang dari tempat kerja. Lelahnya terasa di setiap sendi tubuhnya. Namun, dia masih menyempatkan diri untuk mampir ke rumah Hanan, tempat sang istri, Hania, sedang berada. Dia ingin menjemput Hania agar pulang bersamanya karena telah berjanji tidak akan menginap lagi di rumah ini. Sebab beberapa malam terakhir Hania selalu menginap di sini. Saat tiba di rumah Hanan, Denny melihat Hania sedang tertawa bersama keponakannya yang masih bayi. Senyum lebar terpancar di wajahnya, tampak sangat bahagia. Denny pun segera menghampiri Hania. Sayang, kita pulang yuk. Kamu sudah janji nggak akan menginap lagi di sini, loh. Ucap Denny pelan. Namun, Hania enggan untuk pulang. Wajahnya berubah, seolah-olah dia merasa terbebani dengan kehadiran Denny. Aku gak mau pulang. Bang, aku masih ingin main dengan keponakanku. Abang pulang sendiri aja, ya. Jawab Hania mencebik dengan nada ketus pula. Denny menatap Hania dengan pandangan sedih, merasa kecewa dengan sikap istrinya. Sebab sudah beberapa malam ini, istrinya itu tidak pernah tidur bersamanya. Padahal ia juga membutuhkan belayan lembut seorang istri. Laki-laki itu menarik nafas dalam-dalam, agar tidak berbicara kasar pada sang istri, meski hatinya sangat kesal. Kamu gak kangen ya tidur sama abang? Tanya Denny dengan wajah melas. Kangen sih, tapi aku gak bisa jauh-jauh dari keponakanku ini. Kira-kira kapan ya aku hamil, Bang? Ucap Hania sambil memandang ke arah perutnya. Walaupun pernikahan mereka juga belum lama, tapi karena sangat suka dengan anak kecil, dan usia Denny juga sudah matang. Hania sangat ingin segera memberikan keturunan pada sang suami. Denny terdiam. Ia kesulitan menjawab pertanyaan Hania yang begitu menyentuh. Bukan karena ia tidak ingin memiliki anak. Denny pun sangat mendambakan buah hati dari pernikahan mereka. Namun, bagaimana ia bisa membantah jika takdir Sang Maha Pencipta belum mengizinkan untuk menitipkan amanah tersebut pada mereka? Dalam hati, Denny merasa pilu, dirasakannya duri kekecewaan menusuk perlahan. Menahan luka yang terus menganga di sanubari. Ia mencoba menyembunyikan kerapuhan hatinya, menguatkan senyum agar Hania tak merasakan sedikitpun kepedihan yang mereka rasakan bersama. Tetapi, di sela-sela kerapuhan dan kedukaan, cinta itu tumbuh, membuat mereka semakin kokoh dalam mengarungi bahtera rumah tangga, sambil terus berharap dan berdoa agar kelak Sang Maha Pencipta memberkahi mereka dengan buah hati. Aku pingin deh, Bang. Punya kayak gini satu aja. Cicit Hania dengan wajah sedih. Denny mengelus lembut punggung sang istri. Kita banyak-banyak berdoa aja ya, sayang. Semoga nanti kita juga diberi kepercayaan untuk menjadi orang tua. Amin. Ucap Hania mengaminkan dengan khusyuk. Ya udah kalau gitu abang pulang dulu ya, sayang. Badan abang capek banget, sakit semua rasanya. Ucap Denny sambil beranjak. Hania terdiam sejenak. Denny pun mengulurkan tangannya agar dicium oleh sang istri. Hanan dan Mila yang menyaksikan semua itu tidak berkomentar apa-apa. Mereka ingin meminta Hania pulang bersama Denny, tapi takut Hania tersinggung dan mengira diusir oleh kakaknya sendiri. Cukup lama tangan Denny di hadapan wajah Hania yang terlihat berpikir. Ia sudah menghela nafas kasar. Tapi akhirnya Hania meraih tangan itu dan menciumnya lembut. Hania sedikit kaget karena merasakan tangan suaminya yang panas. Assalamualaikum. Ucap Denny lalu berlalu dari sana. Ia melangkah dengan wajah sendu. Jujur Denny kecewa karena sang istri tidak menepati janjinya. Namun, ia tidak ingin egois karena paham dengan perasaan sang istri. Waalaikumsalam. Sahut orang-orang yang ada di sana. Han, kamu gak kasihan sama Pak Denny? Wajahnya kelihatan pucat gitu loh, gara-gara jarang dibelai sama kamu. Tanya Mila setengah meledek. Hania mengangguk sambil menatap langkah Denny yang pelan. Kasian sih, tapi aku gak bisa jauh-jauh dari keponakanku ini. Kan besok bisa kesini lagi. Han,
Nanti Pak Denny ngambek loh. Gara-gara kamu cuekin. Dek, bukan apa-apa ya. Tapi abang yakin kamu juga pasti tahu bahwa seorang istri tidak boleh membantah permintaan sang suami selama tidak bertentangan dengan agama. Dan seorang istri tidak boleh keluar rumah, apalagi menginap di luar tanpa seizin suaminya. Ingat dek, surga seorang istri ada pada ridho suami. Ucap Hanan mengingatkan. Barangkali saja adiknya itu lupa fikirnya. Hania pun langsung menyerahkan sang keponakan yang sedang ia gendong pada Hanan. Kemudian beranjak mengambil tasnya dan berlari mengejar Denny. Laki-laki itu membuka pintu mobilnya dengan mata yang berkaca-kaca, menahan rasa kekecewaan yang menyelimuti hati dan pikirannya. Selama ini, Hania selalu menunjukkan sifat lembut dan penurut, tidak pernah ada sedikit pun bantahan yang keluar dari mulutnya. Namun, hari ini berbeda. Seakan dunianya berubah dalam sekejap setelah memiliki keponakan. Hania seolah tidak lagi menyayanginya. Sekarang yang ada di hati dan pikiran Hania hanya si kembar dan si kembar. Saat sebelah kakinya ingin melangkah masuk ke dalam mobil, tiba-tiba terasa ada lengan yang melingkar erat di perutnya. Tunggu, sayang. Aku ikut pulang. Ucap Hania manja sambil menciumi punggung Denny. Sontak wajah Denny langsung berubah 180 derajat. Ia tersenyum lebar dan mengelus tangan Hania. Oke, kalau gitu kita pulang sekarang. Ucapnya girang. Di dalam mobil wajah Denny yang tadi nampak lemas dan pucat, sudah berubah menjadi berseri-seri. Sepertinya benar kata Mila, laki-laki itu demam hanya karena jarang dibelai. Setelah mendapatkan pelukan hangat dan belayan lembut dari sang istri, demamnya langsung minggat. Kok sekarang wajah abang sudah segar? Tanya Hania sambil terkekeh saat melirik sang suami. Denny nyengir sangat lebar. Karena sekarang sudah dapat vitamin dari kamu. Sahutnya gombal. Berarti kalau aku gak ikut pulang, abang bakal lanjutin demamnya? Ledek Hania lagi. Oh, iya dong. Pasti. Biar ada alasan ngajak kamu pulang. Hahaha. Keduanya pun tergelak bersamaan. Beberapa saat kemudian, mobil mereka telah terparkir di garasi rumah. Denny membukakan pintu mobil untuk sang istri. Baru saja Hania turun, ia langsung menggendong tubuh Hania tanpa aba-aba, membuat istrinya itu menjerit karena kaget dan takut jatuh. Arad. Pekik Hania sembari memukul pelan dada bidang milik sang suami. Membuat Denny tergelak karena puas dapat membuat istrinya kaget. Aba Aang, aku malu. Pekik Hania. Denny menghentikan langkahnya. Lalu, cup. Ia justru mengecup mesra bibir sang istri yang cerewet itu. Sekali lagi kamu berani protes, akan aku bungkam dengan bibirku. Ancam Denny. Dua orang insan yang sedang dimabuk cinta itu tidak sadar jika di pojokan ada dua mata merah dan sembab menonton adegan mesra itu sambil mengepalkan tangan. Siapa lagi kalau bukan Rifki yang baru patah hati. Ke-265, mencintai secara ugal-ugalan. Setelah bermesraan di ruangan terbuka, Denny kembali menggendong tubuh Hania menuju kamar. Mereka benar-benar tidak sadar jika Rifki sedang menangis di pojokan. Denny menutup pintu kamar itu cukup keras setelah meletakkan Hania di kasur. Kemudian ia kembali mendekati sang istri. Laki-laki itu ikut merebahkan tubuhnya di kasur, lalu miring kanan tubuhnya menghadap sang istri. Ia pun mulai menciumi kembali bibir dan pipi sang istri. Tidak lupa tangannya juga merantau mendaki gunung dan menyeberangi lautan. Hania hanya pasrah, membiarkan sang suami yang ingin meluapkan hasratnya. Tidak peduli ini masih sore. Yang terpenting bagi Hania dapat menyenangkan sang suami. Cukup lama Denny menjelajah, kini si pasak bumi sudah mulai memberontak. Ia pun mulai melepaskan pakaian yang masih menempel di tubuhnya. Mulai dari melepaskan jas, hingga kancing kemeja satu persatu. Yang terakhir, ia ingin melepaskan sabuk yang ada di pinggangnya. Tiba-tiba, prak! Suara pecahan benda terdengar menggelegar dari kamar sebelah. Baang! Ada apa ini? Pekik Hania ketakutan. Sialan.
Siapa lagi yang berani menggangguku? Umpatnya dalam hati. Nak, tolong hentikan ini. Teriak Bu Mega, membuat Denny terpaksa meraih kembali ke mejanya dan mengenakannya asal. Kamu tunggu di sini aja ya, sayang. Ucap Denny sembari menutup tubuh Hania yang polos dengan selimut. Kemudian ia tergesa-gesa menuju kamar Rifki yang berada di sebelah kamar mereka. Ada apa ini? Tanya Denny pada sang ibu. Ini adik kamu mengamuk, nah. Dia membanting semua barang-barang yang ada di sini ke lantai. Jelas Bu Mega dengan suara bergetar. Denny berjalan mendekati Rifki. Dek, yang sabar. Kamu itu laki-laki. Laki-laki sejati tidak akan berputus asa ketika kehilangan cintanya. Ucapnya sambil menepuk-nepuk bahu Rifki. Rifki membuang nafas dari mulut sambil menatap tajam sang kakak. Aku lelaki sejati. Tapi aku juga manusia yang patut dihargai. Tegasnya. Denny mengerutkan dahinya. Siapa yang tidak menghargai kamu? Siapa yang menginjak-injak harga dirimu? Sini biar abang yang hadapi. Yang tidak menghargai aku itu kalian. Kenapa kalian bermesraan di mana saja? Apakah kalian tidak memiliki rasa simpati kepadaku? Bentak Rifki dengan suaranya yang menggelegar. Seumur-umur ini kali pertama ia membentak Denny. Seorang kakak yang telah menggantikan peran ayah di dalam hidupnya. Denny baru tersadar. Jika ia tidak sepantasnya bermesraan di ruangan terbuka karena dapat mengakibatkan si jomblo kepanasan seperti ini. Maaf, Rif. Tadi abang tidak tahu jika kamu menyaksikan semuanya. Rifki menggelengkan kepala. Aku tahu. Dunia ini milik kalian berdua. Dan aku cuma ngontrak. Tapi bolehkah aku minta belikan tiket untuk pindah ke planet lain? Aku ingin tinggal di planet yang tidak ada makhluk seperti kalian. Ucap Rifki sambil diiringi dengan gelak tawa, membuat Bu Mega dan Denny mendelik. Mereka sadar, mungkin saat ini jiwa Rifki tengah terguncang akibat cinta pertamanya yang hilang. Sepertinya Rifki telah mencintai wanita yang belum halal untuknya itu dengan segenap jiwa dan raga, sehingga membuat jiwanya terguncang setelah kehilangannya. Denny langsung memeluk erat tubuh sangat adik. Rif, abang minta maaf. Tolong kamu jangan seperti ini. Abang janji akan lebih menjaga sikap lagi di hadapanmu. Bisik Denny. Rif, kamu harus tahu. Ketika satu orang yang pernah singgah di hidupmu meninggalkanmu, masih ada keluarga yang memiliki cinta teramat besar padamu. Tolong, jangan kamu lupakan aku dan ibu. Kami sangat mencintai dan menyayangimu. Tambah Denny. Bu Mega yang tidak tahan, memilih untuk berlari ke kamarnya. Ia tidak sanggup melihat anak laki-laki yang telah ia besarkan dengan susah payah malah dihancurkan oleh orang yang baru saja masuk ke dalam hidup dengan waktu singkat. Ketika seseorang jatuh cinta dengan sepenuh hati dan melupakan logika, seakan dunia hanya berisi dia dan orang yang dicintainya. Begitulah yang dialami Rifki. Perasaannya pada Nadia begitu membutakan sehingga akal sehatnya terkubur dalam gelora asmara. Rifki lupa bahwa masih ada keluarga yang mencintainya, juga orang tua yang menanti kebahagiaan bersamanya. Kini, yang tersimpan dalam benak Rifki hanyalah sosok Nadia yang mempesona, menguasai seluruh jiwa dan raga, menguras akal sehat hingga cinta itu menguap dan hanyut dalam angan-angan. Gelak tawa tadi berubah menjadi tangis karena mendengar bisakan Denny. Laki-laki itu menangis terseduh-seduh. Kenapa dunia tidak adil? Bang, apakah aku tidak pantas memperjuangkan apa yang aku mau? Apakah laki-laki yang tidak memiliki apa-apa sepertiku tidak pantas dicintai? Apakah cinta itu selalu diukur dengan materi? Liriknya sambil terisak di bahu Denny. Rif, setiap orang berhak mencintai dan dicintai. Hanya saja, kita harus pandai memilih orang untuk tempat kita menitipkan hati. Ketika kamu menyadari bahwa kamu tidak memiliki banyak hal, maka pilihlah seseorang yang sepadan untuk menjaga hatimu. Jangan tergiur dengan seseorang yang berasal dari keluarga berada. Karena terkadang,
Ada orang yang suka mengukur cinta dengan kasta. Membuat cinta yang seharusnya murni terhalang oleh tembok keangkuhan. Nasihat Denny dengan penuh kebijaksanaan. Ironisnya, ia sendiri menikahi seorang wanita dari keluarga berada. Namun karena jabatannya yang tinggi memungkinkan pernikahan mereka direstui. Jadi aku salah ya, Bang? Aku salah menitipkan hati pada Nadia? Tanya Rifki serius. Denny menggeleng dan kembali menepuk-nepuk bahu Rifki. Tidak ada yang perlu disalahkan di sini. Hanya saja kamu harus berjuang lebih keras agar dapat merobohkan tembok yang tinggi tersebut. Bagaimana caranya? Caranya, kamu bekerja keras, hingga dapat mengimbangi wanitamu, agar restu dapat kamu raih dengan mudah. Tapi semangatku mulai runtuh, Bang. Aku tidak memiliki semangat lagi untuk menjalani hidup, apalagi untuk mengejar mimpi setinggi langit itu. Kamu harus semangat, Dek. Kalaupun wanita itu bukan tercipta dari tulang rusakmu, dan pada akhirnya kalian tidak berjodoh, yakinlah, nanti akan tiba saatnya hadir seorang wanita yang membawa cinta yang tulus dan sejati untukmu. Sebab semua orang berhak bahagia. Dan cinta sejati itu ada. Dapat dirasakan oleh seorang yang menaruh hatinya di orang yang tepat. Aku percaya itu. Tapi bolehkah aku meminta waktu untuk menata hatiku yang tercabik-cabik ini? Bolehkah aku menyediakan waktu sejenak untuk menangis menumpahkan segala kesedihan ini? Dan aku akan kembali dengan diriku yang baru setelah tangisan itu reda. Boleh banget, Rif. Tapi ingat, jangan berlama-lama. Jangan habiskan waktumu untuk menangisi seseorang yang belum tentu masih ingat padamu. Rifki melirik lalu melotot ke arah Denny. Nadia pasti masih mengingatku. Aku masih berada di hatinya. Dia berjanji akan terus mencintaiku, dan aku pun juga begitu. Tegas Rifki. Denny hanya bisa menggaruk-garuk kepalanya. Karena sudah berbicara panjang lebar, titik akhir pembicaraan ini tetap kembali ke awal, yaitu Rifki yang mencintai Nadia secara ugal-ugalan.